Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Buyung, dosen Prodi Pendidikan Matematika S3 Fisika Awam. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kelipatan dan faktor bilangan. Baik. Nah, sebelum kita membahas mengenai kelipatan dan faktor bilangan, kita kenal dulu dengan bilangan ganjil dan bilangan genap. Di sini kita telah mengenal operasi hitung penjumlahan, kalian bilangan. Operasi hitung tersebut benar-benar dipahami karena akan digunakan dalam pembelajaran, karena akan digunakan untuk mempelajari kelipatan dan faktor bilangan. Nah, selain itu juga kita harus menguasai sifat-sifat dari operasi hitung itu nanti. Nah, dari bilangan genap, bilangan ganjil, serta bagaimana cara mengenalnya pada anak didik atau siswa ya. Nah, bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke, di sini definisi dari bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua. Ingat ya, yang tidak habis dibagi dua itu adalah bilangan ganjil. Ini adalah definisinya, contohnya 3, 5, 7, 9, dan 11. Oke, jika kita lihat dari contoh ini, 3 jika dibagi 2 itu masih ada sisa. Begitu juga 5 dan bilangan 9 dan 11. Oke. Nah, bilangan genap. Definisi dari bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2. Itu disebut bilangan genap. Contoh, di sini ada 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, jika kita lihat 4, 6, 10, 6, 8, 10, dan 12 ini, bilangan ini masing-masing habis dibagi 2, artinya tidak ada sisa lagi. Nah, bilangan ganjil adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk 2K plus 1, di mana K adalah bilangan cacah. Ingat kembali ya, bilangan cacah itu adalah bilangan dari 0 dan bilangan positif, artinya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang bilangan genap adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk 2K, di mana K adalah bilangan cacah juga. Oke, di sini ada bilangan 5. Oke, ini ada persamaan 5 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1. Jadi 5 itu adalah bilangan ganjil. 7 itu sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1. Jadi 7 itu juga bilangan ganjil, 19 itu juga bilangan ganjil. Di sini ada 2. 2 itu sama dengan 2 dikali 1. Jadi 2 adalah bilangan genap. Ini ada 8 sama dengan 2 dikali 4. Dan 26 sama dengan 2 dikali 13. 16 juga bilangan genap. Nah, sekarang kita masuk ke sifat bilangan ganjil. Nah, sifat bilangan ganjil ini ya, setelah kita mengenal kepada siswa atau peserta didik kita tentang jenis bilangan ganjil dan genap, selanjutnya kita dapat mengenal beberapa sifat dari bilangan tersebut, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke, perhatikan di sini penjumlahan ya. Di sini ada bilangan 3 dan 7 itu sama dengan 10, di mana kita tahu 3 dan 7 ini adalah bilangan ganjil dan hasilnya adalah 10, dan 10 itu adalah bilangan genap. Begitu juga dengan 1 ditambah 5 hasilnya 6, 13 ditambah 25 sama dengan 38, 17 ditambah 13 sama dengan 30. Nah, jika kita lihat dari persamaan penjumlahan ini, penjumlahan 2 bilangan ganjil ya. Penjumlahan 2 bilangan ganjil itu hasilnya pasti bilangan genap. Oke, muncullah teorema di sini. Jumlah 2 bilangan ganjil adalah bilangan genap. Ini buktinya. Kita misalkan P dan Q itu masing-masing bilangan ganjil. Di sini akan dibuktikan bahwa P ditambah Q itu merupakan bilangan genap. Ya, P dan Q itu bilangan ganjil ya. Karena P dan Q adalah bilangan ganjil, maka terdapat bilangan cacah K dan H. Oke, di sini P tadi
bilangan ganjil P dapat ditulis dalam bentuk 2K plus 1 ya. Di sini Q itu 2H plus 1. Ingat, K dan H ini itu adalah bilangan cacat. Ya, jadi P ditambah Q itu sama dengan buka kurung 2K plus 1 tutup kurung ditambah buka kurung 2H plus 1. Ya, jadi kita jumlahkan ya 2K dengan 2H. Karena di sini ada bilangan K dan H. Nah, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi hasilnya 2K ditambah 2H sama dengan 2. Kita pisahkan lagi, kita keluarkan 2-nya ya, sehingga tetap K ditambah H ditambah 1. Jika kita kembalikan ke persamaan di atas, jadi 2K dikali 2H dikali 2 hasilnya 2K ditambah 2H ditambah 2. Nah, karena K dan H dan 1 bilangan cacat, maka K ditambah H ditambah 1 itu juga bilangan cacat, sehingga P ditambah Q itu merupakan kelipatan 2 dari sebuah bilangan cacat. Jadi P dan Q itu merupakan bilangan genap. Jadi terbukti ya bahwa di sini kita sebutkan penjumlahan 2 bilangan ganjil itu adalah bilangan genap atau hasilnya itu adalah bilangan genap. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada teorema yang kedua. Hasil kali 2 bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Jadi ini adalah perkalian ya. Jika kita kalikan 2 bilangan ganjil itu hasilnya juga bilangan ganjil. Misal, saya kasih contoh ya. 3 dikali 3 itu sama dengan 9. 3 dan 3 itu adalah bilangan ganjil. Sementara 9 juga bilangan ganjil. Jadi sini kita misalkan P bilangan ganjil, maka ada bilangan asli K sehingga P sama dengan 2K plus 1. Dan misal Q adalah bilangan ganjil, maka ada bilangan asli H sehingga Q sama dengan 2H plus 1. Jadi kalau kita kalikan ya, P dikali Q itu sama dengan, kita masukkan pemisalnya tadi, P diganti dengan 2K plus 1 dan Q diganti dengan 2H plus 1. Kita kalikan, sehingga hasilnya 4KH ditambah 2K ditambah 2H ditambah 1. Nah, kita sederhanakan lagi, 2 dalam kurung 2KH ditambah K ditambah H tutup kurung ditambah 1. Nah, karena 2 dalam kurung 2KH ditambah K ditambah H itu adalah bilangan genap. Mengapa? Maka 2 dalam kurung 2KH ditambah K ditambah H tutup kurung ditambah 1 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, dengan demikian teorema 2 ini terbukti bahwa hasil kali 2 bilangan ganjil itu adalah bilangan ganjil. Sekarang kita masuk ke kelipatan suatu bilangan. Di sini ada garis bilangan. Garis bilangan. Di sini ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika kita lihat dari garis bilangan ini, dari 0 ke 1 itu ada 3 satuan. Dan 1 ke 2 juga ada 3 satuan. Di sini kita melompat 3 sebanyak 4 kali. Dari 0, lompatan pertama dari 0 startnya, mulainya sampai ke 12. Jadi dengan masing-masing lompatan sejauh 3 satuan. Ini berarti 12 itu sama dengan 4 kali 3. 4 kali 3 karena ada 4 kali loncatan dengan 3 satuan. Oleh karena itu dikatakan bahwa 12 adalah kelipatan dari 3. Nah, tetapi 6 juga kelipatan dari 3. Sebab dari 0 kita dapat melompat 3 sebanyak 2 kali. Atau sampai di 6. Yang berarti 6 sama dengan 2 dikali 3. Ini berarti kelipatan 3 itu tidak tunggal ya. Tidak hanya 1. Melainkan sangat banyak dan tidak terbatas. Yaitu adalah kelipatan suatu bilangan. Nah, di sini ada definisi. Misal A bilangan asli. Bilangan asli C disebut kelipatan dari A jika terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga C sama dengan K dikali A. Itu adalah definisi ya. Nah, contohnya di sini.
12 adalah kelipatan dari 3 sebab 12 sama dengan 4 dikali 3. Nah, tapi 12 juga kelipatan dari 6 sebab 12 sama dengan 2 dikali 6. Nah, begitu juga dengan bilangan 15. Nah, bilangan 15 di sini ada 2, yaitu kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 3. Sebab 15 itu sama dengan 3 dikali 5 dan 5 dikali 3. Oke, definisi yang kedua. Bilangan asli C itu disebut kelipatan dari bilangan asli A jika A membagi habis C. Ini A membagi habis C, A habis membagi C ya. Contoh, 12 ada kelipatan dari 3 sebab 12 dibagi 3 itu sama dengan 4 ya. Jadi 12 ini habis membagi 3 menjadi 4 bagian. Begitu juga dengan 18. 18 adalah kelipatan dari 9 sebab 18 itu membagi habis 9 menjadi 2 bagian. Jadi di sini 12 dan 18 itu masing-masing punya kelipatan. Jika 12 itu kelipatannya adalah 3 dan 18 adalah kelipatannya 9. Nah, dengan catatan ya, yang dimaksud dengan habis dibagi di sini adalah jika satu bilangan dibagi dengan bilangan lain, hasilnya adalah bilangan asli dan sisanya 0. Artinya tidak ada sisa. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi tidak ada sisa lagi. Hal ini berarti 12 habis dibagi dengan 6 atau 6 habis dibagi dengan 12. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, sebaliknya jika kita akan mencari kelipatan suatu bilangan, maka cukup mengalikan bilangan tersebut dengan suatu bilangan asli. Misal di sini kelipatan dari 7, ya, 7 dikali 2 itu sama dengan 14, 7 dikali 3 sama dengan 21, dan seterusnya. Nah, jadi jika kita lihat dari hasil perkalian 7 tadi, 14, 21, 28, 77, itu adalah kelipatan dari 7. Untuk menambahkan konsep bilangan ini, cukup menggunakan garis bilangan seperti contoh yang tadi saya jelaskan, tetapi dapat menggunakan lidi atau kelereng atau benda lain yang mudah didapat. Ini ketika kalian mengajarkan kepada siswa ya mengenai kelipatan dari suatu bilangan. Di sini saya memberikan contoh, misal siswa kita diberikan tugas untuk mengambil kelereng sebanyak 14 butir ya. Kemudian mereka diminta untuk mengelompokkan kelerengnya. Nah, misal menjadi kelompok 22. Ternyata 14 kelereng tersebut dapat dibuat menjadi 7 kelompok 22. Ini berarti bahwa 14 itu merupakan kelipatan 2. Dengan cara ini Anda dapat menguasai siswa atau peserta didik Anda, sehingga siswa dapat menemukan bahwa suatu bilangan ditentukan atau merupakan kelipatan dari bilangan yang lain. Itu ketika nanti kalian mengajarkan kepada siswa boleh kontekstual ya. Nah, setelah itu ajak siswa untuk berpikir secara abstrak. Tadi kalau kita contohkan dengan kelereng. Ya. Nah, di sini kita mulai masuk ke abstrak. Kita tidak memberikan contoh, tetapi di sini lebih ke proses berpikirnya. Yaitu tanpa menggunakan alat peraga, siswa diminta untuk mencari suatu bilangan yang kelipatan merupakan bilangan yang telah diketahui, yaitu menggunakan sifat perkalian dasar bilangan. Nah, misal siswa diminta untuk menulis perkalian 2 bilangan asli, hasil kalinya 24, untuk menyelesaikan soal seperti 24 merupakan kelipatan dari, misalnya dari berapa ya. Nah, kemudian kalimat perkalian 2 bilangan yang terjadi dikaitkan dengan pengertian kelipatan suatu bilangan yang sedang dipelajari siswa dan dinyatakan sebagai berikut. Nih. Nah, ini proses berpikirnya ya. 24 sama dengan 4 dikali 6. Jadi 24 ada kelipatan dari 6. Tetapi tidak hanya 6. Di sini ada kelipatan 4, ada kelipatan 8. Ingat, kelipatan kenapa 6, 4, dan 8? Karena 24 itu habis dibagi 6, 24 juga habis dibagi 4, dan 24 juga habis dibagi 8. Nah, jangan lupa bahwa suatu bilangan itu merupakan kelipatan dari dirinya sendiri. Diri sendiri. Misal, 8 adalah kelipatan dari 8, sebab 8 itu sama dengan 1 dikali 8. Nah, kalau 8 dibagi 8 hasilnya 1.
Begitu juga dengan bilangan 7. Jadi 7 adalah kelipatan dari 7, itu dirinya sendiri, sebab 7 sama dengan 1 dikali 7. Nah, kelipatan persekutuan dua bilangan. Ya. Langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, tentukan kelipatan bilangan yang pertama secara berurutan, mulai dari kelipatan yang paling kecil. Yang kedua, tentukan kelipatan yang kedua, dimulai dari yang paling kecil juga. Pilih bilangan yang sama dari dua kelompok kelipatan tadi dan urutkan dari yang paling kecil. Nah, ini contoh ya. Tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 4. Langkah pertama kita urutkan dulu kelipatan dari yang paling kecil, yaitu 3, 6, 9 sampai 27 dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 4 dimulai dari 4, 8, 12 dan seterusnya, masih panjang lagi ya. Nah, setelah itu langkah ketiga, pilih bilangan yang sama dari kelompok kelipatan tadi. Bilangan yang sama, jika kita lihat dari 3, 6, 9, yang dari kelipatan 3 dan dari kelipatan 4, yang sama ternyata ada 12, 24, dan seterusnya. Nanti kalian cari sendiri ya. Nah, sehingga kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 itu adalah 12 dan 24. Dan masih banyak lagi bilangan yang lain ya. Oke, di sini faktor suatu bilangan. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor? Bagaimana cara menentukannya? Nah, di sini menentukan suatu faktor bilangan bila suatu bilangan asli A habis dibagi bilangan asli B dan hasilnya adalah C, maka B disebut dengan faktor dari A. Sebab A sama dengan C dikali B. Nah, karena perkalian memenuhi sifat komutatif, ya, pertukaran, maka A sama dengan B dikali C atau A dibagi C sama dengan B. Dengan demikian C juga merupakan faktor dari A. Nah, jika A sama dengan B dikali C, maka B dan C adalah faktor dari A. B dan C-nya faktor dari A ya. Perhatikan pembagian di bawah ini. 6 dibagi 1, 6. 6 dibagi 2, 3. Dan seterusnya. 6 dibagi 6, 31. Ternyata bilangan 6 habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 3, dan 6. Dengan cara lain dapat dituliskan sebagai berikut. 6 sama dengan 1 dikali 6. Dan seterusnya. 6 sama dengan 2 dikali 6. Kebalikan dari pembagian di atas tadi. Oke. Karena 6 diperoleh dari hasil kali 1 kali 6, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 6 kali 1, maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bila ditulis dalam bentuk himpunan, maka himpunan faktor dari 6, kurung kurawal, 1, 2, 3, dan 6. Nah, anggotanya ada 1, 2, 3, dan 6. Oke, selanjutnya ini kita menentukan faktor menggunakan kotak perkalian. Nah, atau petak perkalian. Di sini ada 6. 6, 1 dikali 6 kan 6, 2 dikali 3 juga 6, 3 dikali 2 6, dan 6 dikali 1 hasilnya 6. Nah, bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan 6 disebut dengan faktor dari bilangan 6. 2 adalah faktor dari 6 sebab 2 habis membagi 6. Begitu juga dengan 3. Nah, faktor adalah, tadi apa yang dimaksud dengan faktor? Di sini adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, membagi habis ya. Cari faktor dari suatu bilangan, dan suatu bilangan adalah faktor dari dirinya sendiri. Contoh, tentukan faktor dari bilangan 8 dan 9. Ini kita menggunakan dengan kotak perkalian. Kita susun dulu perkalian 8 ya. 1, 2, 3, 4, 8. 1 dikali 8 kan hasilnya 8. 2 dikali 4 juga hasilnya 8. 4 kali 2 hasilnya 8. Dan 8 dikali 1 hasilnya juga 8. Begitu juga dengan bilangan 9. Kita buat kotak perkalian yang hasilnya 9 ya. Yang hasilnya 8 dan 9. Berarti ada 1 dikali 9. 3 dikali 3 dan 9 dikali 1. Faktor dari 8 kita tahu sendiri, berarti di situ 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Nah, 8 kelipatan dari 1, 2, 4, dan 8. Hal ini berarti 1, 2, 4, dan 8 berarti faktor dari 8. Oke. Di
Ini faktor persekutuan dari dua bilangan. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah bilangan yang merupakan faktor dari kedua bilangan tersebut. Atau dengan kata lain, faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 5 dan 10. Faktor persekutuan 5 dan 10, kita cari dulu. Faktor dari 5, kelipatannya ada 1 dan 5. Faktor dari 10, kelipatannya ada 1, 2, 5, dan 10. Nah, maka terdapat bilangan-bilangan yang sama di antara faktor-faktor 5 dan 10, yaitu 5. Ya. Dikatakan 5 adalah faktor persekutuan dari 5 dan 10. Jadi, faktor persekutuan dari 5 dan 10 itu adalah 5, karena bilangan kelipatan dari 5 dan 10, bilangan yang sama itu hanya 5. Oke, kita masuk ke bilangan prima. Nah, di sini bilangan asli lebih dari 1 yang mempunyai tepat dua faktor positif, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat ya, 1 dan bilangan itu sendiri. Cara mengidentifikasi bilangan prima, nah di sini bisa kita menggunakan saringan Eratosthenes ya. Di sini dia menggunakan atau menemukan bilangan prima dengan cara menemukan maksudnya di sini tokoh matematikawan yang menemukan bilangan prima. Oke, jadi saringan Eratosthenes ini dia mengurutkan bilangan 1 sampai 100 ya ke dalam kotak yang berbentuk persegi ya. Nah, antara baris dan kolom itu jumlahnya sama. Yang pertama, dia susunlah bilangan dari 1 sampai 100 menjadi bentuk persegi ya. Kemudian coret bilangan 1. Artinya kita coret, berarti ketika sudah mencoret bilangan 1 berarti tidak masuk hitungan lagi. Langkah kedua, coret semua bilangan kelipatannya 2. Berarti ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ingat, ketika sudah mencoret artinya bilangan itu lenyap. Coret semua bilangan kelipatan 3 kecuali 3 ya. Kalau tadi coret kelipatan 2 kecuali 2, dan ini 3 kecuali 3. Nah, langkah yang keempat, dari langkah 2 dan 3, semua bilangan yang merupakan kelipatan 6, 8, 9 dengan sendirinya sudah ikut tercoret, artinya hilang. Langkah kelima, coretlah semua bilangan kelipatan 5 kecuali 5, berarti 5-nya tidak dicoret. Coretlah semua bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Nah, langkah diteruskan sampai semua bilangan mempunyai pembagi selain dirinya dan 1 tercoret semuanya. Maka bilangan yang tidak tercoret merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 100, yaitu tadi 2 tidak tercoret, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Artinya jika kita lihat definisinya tadi bahwa bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1. Berarti bukan 1 ya, yang mempunyai tepat 2 faktor positif, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Dari hasil ini, jika kita lihat bilangan prima yang kurang dari 100 itu ada 2, 3, 5, dan seterusnya. Artinya 3 bilangan 1 dan 3, tidak bisa lagi dengan bilangan lain. Oke, menentukan faktor prima satu bilangan. Nah, diagram pohon faktor. Aturannya di sini menentukan sepasang bilangan yang hasil kalinya sama. Ya. Dengan bilangannya akan dicari faktornya. Karena 1 itu merupakan faktor dari suatu bilangan, maka tidak dituliskan di diagram pohon tersebut. Nah, ini contohnya, tentukan faktor prima dari 30. Karena 30 itu sama dengan 2 kali 15, dan 15 itu 3 dikali 5, maka pohon faktornya di sini kita 30 dibagi 2 hasilnya 15, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Perhatikan 2, 3, dan 5 pada ujung-ujung faktor di atas, dan bilangan-bilangan ini adalah bilangan prima, jadi faktor prima 30 adalah 2, 3, dan 5. Oke, untuk menentukan faktor dari 30 bisa juga menggunakan di sini 30 ya, sama dengan 5 dikali 6, sedangkan 6 sama dengan 2 dikali 3. Tetapi hasilnya sama. Nah, faktor prima dari 30 itu 2, 3, dan 5. Bila dibandingkan antara kedua terletak pada saat menentukan pasangan bilangan yang hasil kalinya sama dengan 30. Ya,
boleh dengan 2 dikali 15, boleh dengan 5 dikali 6. Oke, sekian video materi yang saya sampaikan mengenai faktor kelipatan ya. Semoga video kali ini bisa membantu kalian untuk memahami materi yang sudah saya jelaskan. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.